Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan iman serta kenikmatan Islam, sehingga kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini. Kali ini, saya Nanda Tazkiyah Nur Azizah, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran PAUD berbasis melalui bernyanyi dan bercerita yang akan disampaikan bersama teman-teman saya dengan dosen pengampu Dr. Eis Masruroh MPDI. Bismillahirrohmanirrohim. Saya Amalia. Saya akan menjelaskan latar belakang strategi pembelajaran berbasis melalui bercerita dan bernyanyi. Stimulasi sangat penting dalam proses pembelajaran anak usia dini. Segala sesuatu yang diindahkan, anak akan menjadi stimulus terbaik bagi perkembangan mereka. Sesuatu yang dilihat, didengar, dirasa, disentuh, dan juga yang dialami akan menambah referensi pengetahuan dan pengalaman bagi anak. Hal ini sangat mungkin, sebab anak usia dini berada dalam masa periode keemasan, atau yang sering kita sebut sebagai masa golden age. Proses pembelajaran atau pengalaman yang berasal dari lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Selain optimalisasi pengembangan fungsi panca indera, lingkungan yang kondusif, aman, dan menyenangkan lebih memberikan kesempatan untuk anak mengoptimalkan potensi-potensi pada dirinya sendiri. Otak manusia akan selalu memberikan respon positif jika aktivitas yang dilalui dirasa menyenangkan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh para pendidik agar menciptakan kondisi yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Bermain, bercerita, bernyanyi adalah beberapa kegiatan yang dapat menghidupkan proses pembelajaran anak usia. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian strategi. Apa itu strategi? Kata strategi berasal dari bahasa asing, yaitu strategi, yang khususnya digunakan sebagai istilah militer, khususnya dalam menyusun siasat untuk berperang atau mengadakan pertempuran di medan laga. Menurut kamus The Advanced Learning Dictionary of Correct English by Hamdu, London, Oxford University, strategi adalah seni atau ilmu perang atau yang biasa disebut dengan the art science of war, atau rencana dari angkatan perang yang disusun sedemikian rupa sehingga pertempuran sedapat mungkin berlangsung dalam kondisi yang paling menguntungkan. Jadi, apabila istilah ini digunakan dalam bentuk pembelajaran di taman kanak-kanak, dapat diartikan sebagai keterampilan dalam mengatur pembelajaran dengan menggunakan kiat-kiat yang sesuai agar mencapai hasil yang maksimal. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut: suatu alat interaksi di dalam proses pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung baik, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik pula. Jadi itu pengertian strategi yang
diterapkan dalam pembelajaran di taman kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Asri Rustiani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bercerita. Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan informasi atau hanya sebuah dongeng yang dikemas dalam bentuk cerita yang dapat didengarkan dengan rasa menyenangkan. Bercerita sebaiknya dilakukan dalam kelompok kecil untuk memudahkan guru mengontrol kegiatan yang berlangsung sehingga akan berjalan lebih efektif. Selain itu, tempat duduk pun harus diatur sedemikian rupa, misalnya berbentuk lingkaran sehingga akan terjalin komunikasi yang lebih efektif. Kegiatan bercerita merupakan kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi perkembangan anak serta pencapaian tujuan pendidikan. Sebelum melaksanakan kegiatan bercerita, guru terlebih dahulu harus merancang kegiatan bercerita berupa langkah-langkah yang harus ditempuh secara sistematis. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan tema cerita, yang kedua menetapkan bentuk bercerita yang dipilih, yang ketiga menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita, yang keempat menggunakan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita, yaitu mengomunikasikan tujuan dan tema cerita, mengatur tempat duduk, melaksanakan kegiatan pembukaan, mengembangkan cerita, menetapkan teknik bertutur, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. Dan yang kelima yaitu menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita. Saya akan menjelaskan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang manfaat strategi bercerita. Manfaat yang ingin dicapai melalui kegiatan bercerita serta tema yang dipilih oleh guru menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan lainnya. Guru memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk cerita yang dipilih, bisa menggambarkan isi cerita dengan baik. Bahan dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan bercerita sangat bergantung kepada bentuk cerita yang dipilih sebelumnya. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, materi yang sekarang ini tentang tujuan strategi bercerita. Nah, tujuan strategi bercerita ini supaya peserta didik tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas, dan juga supaya peserta didik dapat mengingat apa yang telah diceritakan oleh para guru-gurunya dalam kelas. Sekian, terima kasih. Akan meneruskan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai fungsi strategi bercerita. Secara umum, fungsi strategi bercerita yaitu menjadikan suasana belajar menyenangkan dan menggembirakan dengan penuh dorongan dan memotivasi, sehingga pelajaran atau materi pendidikan tersebut bisa mudah disampaikan. Selain itu, fungsi metode bercerita yaitu yang pertama menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik, yang kedua mengembangkan imajinasi anak, yang ketiga membangkitkan rasa ingin tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amalia. Saya akan menjelaskan pengertian bernyanyi. Bernyanyi merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh anak-anak. Hampir semua anak menikmati nyanyian atau lagu yang mereka dengarkan. Lebih-lebih jika nyanyian tersebut dibawakan oleh anak-anak seusianya dan diikuti gerakan-gerakan yang sederhana. Melalui bernyanyian atau lagu, banyak sekali yang dapat kita sampaikan kepada anak-anak, yaitu pesan-pesan moral dan nilai-nilai agama. Melalui kegiatan bernyanyi, suasana pembelajaran akan lebih menyenangkan, membuat anak bahagia, membuat anak merasa terhibur dan lebih bersemangat, sehingga pesan-pesan yang kita berikan akan lebih mudah diterima dan diserap oleh anak-anak. Sebagai pendidik anak usia dini, dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif, termasuk dalam hal bernyanyi.
pendidik anak usia dini sangat mungkin untuk mengubah syair lagu yang sudah ada menjadi syair baru yang di dalamnya berisikan pesan-pesan yang akan kita berikan. Selanjutnya pembahasan mengenai penerapan strategi bernyanyi. Di taman kanak-kanak, kegiatan bernyanyi merupakan sebuah kegiatan yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Pengalaman dalam bermusik dapat membantu mengembangkan kemampuan daya pikir dan bahasa anak, serta dapat dijadikan sebagai pusat lingkungan belajar anak secara lebih menyeluruh. Dalam mengembangkan prosedur penerapan strategi pembelajaran melalui bernyanyi, guru harus mempertimbangkan karakteristik anak, sehingga pembelajaran dapat berlangsung lebih bermakna. Terdapat 3 tahap dalam prosedur penerapan strategi pembelajaran melalui bernyanyi, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, guru mulai menentukan tujuan yang ingin dicapai, berupa tingkat pemahaman dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh anak ketika pembelajaran selesai. Selanjutnya, guru menentukan pokok bahasan dan subpokok bahasan. Dilanjutkan dengan menetapkan tahapan kegiatan yang akan dilalui oleh anak dalam pembelajaran tersebut. Langkah terakhir dalam menetapkan alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, guru harus menetapkan tahapan kegiatan yang akan dilalui anak selama proses pembelajaran berlangsung. Tahap kegiatan tersebut meliputi kegiatan awal, kegiatan tambahan, dan kegiatan pengembangan. Kegiatan awal, guru memperkenalkan lagu yang akan dinyanyikan bersama dan memberi contoh bagaimana seharusnya lagu itu dinyanyikan serta memberikan arahan bagaimana bunyi tepuk tangan yang mengiringinya. Yang kedua, kegiatan tambahan, anak diajak mendramatisasikan lagu, misalnya lagu Dua Mata Saya. Nah, seperti itu contohnya, yaitu dengan melakukan gerakan menunjuk organ-organ tubuh yang ada di dalam lirik lagu. Nah, kegiatan pengembangan, guru membantu anak untuk mengenal nada tinggi, nada rendah, dan alat musik, misalnya pianika, yang sering digunakan untuk instrumen lagu anak-anak. Nah, tahap ketiga yaitu tahap penilaian. Pada tahap ini, guru menetapkan alat penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian tujuan. Penilaian mengacu pada daftar pertanyaan yang dilakukan melalui pengamatan dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disusun. Nah, itulah penerapan strategi bernyanyi. Ada 13 manfaat bernyanyi bagi anak menurut psikolog. Nah, dan yang pertama yaitu anak cepat menyerap sesuatu yang diajarkan. Dan yang kedua yaitu sebagai stimulus yang baik bagi anak. Dan yang ketiga yaitu memberikan ketenangan pada anak. Nah, dan yang keempat yaitu sarana untuk memberi pemahaman emosi. Nah, manfaat dari nyanyian dapat menjadi sarana untuk memberi pemahaman emosi kepada anak. Bernyanyi merupakan sarana yang baik untuk mengungkapkan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan ucapan. Bernyanyi pun mampu mengatur ritme kegiatan sehari-hari seseorang. Melalui bernyanyi, seorang anak bisa belajar untuk mengalihkan emosinya. Dan yang kelima yaitu mempererat hubungan antara misalnya dari rumah, yaitu antara orang tua dan anaknya. Dan ketika di sekolah yaitu guru dan anak didiknya, begitupun anak didik dan teman-temannya. Dan yang keenam yaitu media belajar yang menyenangkan untuk anak. Nah, salah satu cara yang efektif untuk mempercepat seorang anak dalam menangkap materi pelajaran adalah dengan menggunakan metode bernyanyi, karena sebuah kegiatan yang menyenangkan dan selalu ditunggu-tunggu. Hal ini sangat baik untuk perkembangan anak. Yang ketujuh yaitu memahami konsep sederhana. Nah, seperti misalnya contohnya lagu Balonku, memberikan konsep balon yang berbentuk bulat, konsep pengenalan warna, konsep jumlah bilangan, dan konsep pengurangan. Yang kedelapan yaitu menguatkan rasa percaya diri. Hampir setiap anak senang bernyanyi, berikan kesempatan padanya
untuk bernyanyi. Hal ini akan menguatkan rasa percaya dirinya. Nah, dan yang kesembilan yaitu ada memperkaya kosakata. Bernyanyi akan memperkaya kosakata yang dikuasai seorang anak. Selain itu akan lebih aktif berbicara sehingga kemampuan berbicaranya ikut terstimulasi. Dan yang ke-10 yaitu kala bernyanyi seorang anak akan menyelipkan gayanya sendiri. Nah, ketika kita mengajarkan dengan cara metode bernyanyi, pasti seorang anak akan mengeluarkan gayanya sendiri seperti berjoget, misalnya bertepuk tangan, meninggikan suara atau merendahkan suaranya, memanjangkan ucapannya, bahkan ia akan bergaya seperti penyanyi betulannya. Nah, dan yang ke-11 yaitu kondisi fisiknya kondusif. Sisi kesehatan bisa didapat dari bernyanyi, baik fisik maupun psikisnya. Nah, fisik, saat bernyanyi seorang anak akan menggerakkan otot-otot bahkan seluruh tubuh. Nah, psikisnya pun menjadi kondusif. Ketika bernyanyi pun dapat melatih kepekaan pendengaran, keteraturan bernapas, juga melenturkan organ-organ bicara. Nah, dan yang ke-12 yaitu seorang anak jadi lebih aktif. Nah, seorang anak harus proaktif supaya ia bisa memenuhi rasa ingin tahunya dan mengembangkan diri secara maksimal. Bernyanyi membuat seorang anak lebih aktif bergerak, sebab banyak lagu seorang anak penuh semangat saat melantunkan lirik. Nah, dan yang terakhir nih, yang ke-13 yaitu orang tua atau guru dapat mengamati perkembangan anak. Lewat bernyanyi pun kita bisa mengamati perkembangan seorang anak. Nah, seperti perkembangan verbal, pendengaran, daya tangkap, motorik, peniruan, dan lainnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Azka Azkianuinsani. Di sini Azka akan menjelaskan tentang tujuan strategi bernyanyi. Tujuan menggunakan metode pembelajaran bernyanyi agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan lebih mengingatkan banyak apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Saya akan menjelaskan fungsi strategi bernyanyi, yaitu membantu mencapai kemampuan dalam mengembangkan daya pikir, membantu menyalurkan emosi seperti senang atau sedih. Juga bagus untuk motorik anak usia dini agar tidak mudah bosan. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami ambil tentang strategi pembelajaran yaitu bahwa strategi pembelajaran merupakan keterampilan dalam mengatur pembelajaran dengan menggunakan kiat-kiat yang sesuai agar mencapai hasil yang maksimal. Nah, dalam strategi pembelajaran ini ada dua metode yang digunakan, yaitu pertama metode bernyanyi, yang kedua ada metode bercerita. Nah, dengan dua metode ini dapat membantu anak mencapai kemampuan dalam mengembangkan daya pikirnya, membantu menyalurkan emosi seperti sedih, senang, dan juga bagus untuk motorik anak usia dini agar tidak mudah bosan. Mungkin sekian dari kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih.